Oke, selamat malam saudara. Sama. Oke, sebelum kita memulai sharing kita, lebih dahulu sebelum mengenal nama saudara, siapa namanya? Nama saya Alvaria Marbun. Oh, asalnya dari mana? Asal saya dari Sumatera Utara. Oke, sekarang berada di Universitas Sapiens Indonesia, sedang mengambil jurusan apa? Saya di universitas ini ambil jurusan akuntansi Oke, sekarang berarti tingkat 1. Oke, berarti masih baru ya, Iya, masih merasakan lingkungan mana. Iya. Oke, terima kasih atas perkenalannya dan mohon maaf ini mengganggu waktunya sebentar untuk kita belajar bersama tentang Alkitab secara khususnya di agama kami. Sekiranya Alfredo juga dapat mengetahui apa yang menjadi prioritas dalam agama kami. Tetapi sebelumnya itu izinkan saya kita berdoa ya. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata di surga, terima kasih atas segala berkat-Mu yang pada malam ini Bapa, Tuhan masih memberkati kami dan kami dapat kembali berkumpul bersama saudara kami Alfredo. Biarlah Tuhan selalu memberkati sharing kami ini Bapa untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Inilah segala permohonan kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, baik. Oh iya betul Pak. Oke. Nama saya Alvario. Oh, Alvario. Iya, Oke, siap-siap. Okay. Alvario. Sorry kalau ada salah kata. Oke, sebelumnya boleh tahu si Alvario asal dari gereja mana ya? Saya dari yang pasti bukan Advent, tapi saya ngambil saya gereja di GKPI. Oke, GKPI. Kepanjangan GKPI itu apa? Gereja Kristen Protestan Indonesia. Oh, Gereja Kristen Protestan Indonesia. Nah, mungkin seputaran diskusi ini kita lebih banyak sharing dan saya ingin berbagikan sedikit dulu tentang agama kami, yaitu tentang Alkitab. Mungkin secara tidak langsung Alkitab kita sama ya. Iya. Ada perjanjian baru, ada perjanjian lama. Oke. Nah, kalau kita mengetahui asal Alkitab ini adalah seseorang yang menulis Alkitab ini mendapatkan ilham daripada Tuhan. Nah, dan kita bisa lebih banyak untuk membaca Alkitab lagi. Kita baca dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-21. Oke, mungkin Alfredo nanti bisa membacakan 1 Petrus 1 ayat 21. Boleh apa dia bacakan? 1 Petrus 1 ayat 21 beginilah isinya. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Nah, jadi di ayat ini sudah dikatakan bahwa oleh karena dorongan Roh Kudus itu kita dapat mempercayai Allah dengan iman kita dan pengharapan kita kepada Allah. Nah, Alkitab ini juga mengajarkan para kita untuk menuntun kebenaran. Nah, banyak aturan-aturan yang Tuhan berikan dalam Alkitab ini. Nah, kita bukan mau berbicara tentang agama, tapi kita mempelajari tentang Alkitab ini, apa isi dari Alkitab ini. Seringkali kita manusia salah untuk mentafsirkan. Terkadang Alkitab mengatakan A, tetapi kita benar mengatakan A, tetapi kita kadang-kadang menyelewengkan itu yang tidak menjadi fokus kita. Nah, jadi kalau kita kembali lagi ke topik yang tadi, bahwa Alkitab ini adalah nubuatan-nubuatan yang digenapi Tuhan. Makanya orang yang menulis Alkitab ini tidak sembarangan. Mungkin kita bisa membuat buku, kita bisa membuat novel, itu karya kita. Nah, tapi Alkitab ini berbeda. Alkitab ini sangat ditekankan untuk menuruti akan hukum Tuhan, karena hukum Tuhan itu akan terjadi. Contoh, misalkan Tuhan berkata di dalam buku dan dalam Wahyu bahwa dunia ini akan rata, hancur dengan gempa bumi,
kelaparan dan segala macamnya. Nah, tetapi seringkali kita melalaikan hal itu. Terkadang kita tidak percaya, Tuhan katanya mau datang, tapi tidak datang-datang. Nah, seringkali kita berkata seperti itu. Tapi pada saat ini kita kembali lagi diingatkan melalui pembelajaran diskusi ini bahwa Alkitab itu berasal dari Tuhan dan dicurahkan ilhamnya itu kepada orang-orang pada saat itu yang menulis Alkitab itu, atau dibilang para rasul, para nabi kalau sekarang ini. Nah, kalau kita kembali lagi membaca di dalam Wahyu 1 ayat 1 dan 2, mungkin Alfari bisa membacakan di dalam Wahyu 1 ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan 2. Wahyu 1 ayat 1 dan 2. Inilah wahyu Yesus Kristus yang telah dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Baik, terima kasih. Jadi di sini sudah dikatakan bahwa Tuhan menunjuk hambanya itu untuk memberitahukan apa yang harus terjadi, apa yang akan segera terjadi. Nah, di sini juga dikatakan bahwa Yesus memberikan kesaksian melalui firman-Nya, yaitu melalui Alkitab. Banyak contoh-contoh. Misalkan Yesus memberikan mukjizat, Tuhan orang lain berkata bahwa itu tidak akan terjadi, tetapi itu akan terjadi. Banyak mungkin kesaksian-kesaksian mungkin dari teman-teman Alvario atau dari teman-teman saya bahwa Tuhan itu sangat luar biasa, punya kuasa. Terkadang orang yang mau mengikuti kebenaran itu, yang mau mengikuti jalan yang benar, seringkali banyak celaan dari lingkungan sekitar, bahwa katanya orang Advent, contoh nih, katanya orang Advent, tapi malah sebaliknya orang lain celaan, kok orang Advent katanya mengajarkan kebenaran tapi tidak. Nah, itu yang menjadi masalah. Jadi itu adalah punya iman kita pribadi, iman kita sendiri untuk mengikuti yang benar. Nah, kalau kita kembali lihat bahwa Alkitab ini juga menceritakan bagaimana kehidupan manusia, keadaan manusia dari tidak ada dunia ini kosong, tidak ada apa-apanya, sehingga Tuhan menciptakan manusia. Yang pertama kali yaitu Adam dan Hawa. Oke, dia diciptakan untuk menjaga, merawat taman itu. Nah, ketika sudah merawat taman itu, akhirnya dia tidak dapat dipercaya oleh Tuhan, sehingga dia dikeluarkan dari Taman Eden. Nah, jadi dari situ juga kita bisa melihat bahwa Tuhan menciptakan manusia dari debu dan tanah. Nah, kita juga katakan bahwa manusia itu akan kembali menjadi debu dan tanah. Nah, itulah yang bisa kita lihat dari Alkitab ini. Nah, kalau kita kembali lagi, kita dapat membaca dalam Mazmur 119 ayat 18. Coba mungkin Alvario bisa membacakan 119 ayat yang ke-18. Mazmur 119 ayat yang ke-18. Mazmur 119 ayat yang ke-18. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Dikatakan bahwa ada keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Nah, Taurat Tuhan itu adalah kitab itu sendiri, bahwa mengajarkan untuk kita selalu percaya akan perintah-perintah Allah itu sendiri. Nah, kalau kita kembali lagi, bahwa coba kita membacakan dalam Yohanes 17 ayat yang ke-17. Yohanes 17 ayat yang ke-17. Yohanes 17 ayat yang ke-17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Oke, dikatakan firman-Mu adalah kebenaran. Berarti Alkitab ini
adalah mengajarkan yang benar. Nah, bukan kita membandingkan agama, tetapi semua agama yang ada di dunia ini adalah benar menurut keyakinannya masing-masing. Nah, terkadang ada orang yang mungkin sharing kayak gini melakukan perdebatan. Nah, mungkin kita berdebat, tetapi itu tidak menjadikan solusi. Tapi menjadikan solusi, kita harus mengetahui apa yang menjadi poin utama menjadi kebenaran itu, mana yang agama yang benar. Nah, jadi kalau kita baca dan kembali firman adalah kebenaran, bahwa kita juga harus menerima akan suara Allah dalam hati kita. Tapi kalau misalkan kita tidak menerima, mungkin contohnya saya mau masuk ke agama Alvario. Nah, tetapi kalau tidak ada saya terima suara panggilan ke agamanya Alvario, tidak mungkin saya bisa paksakan. Nah, itu yang menjadikan dosa itu sendiri. Tapi ketika keyakinan iman kita percaya keyakinan kita sudah di agama tersebut, itulah yang menjadikan keyakinan kita, iman kita yang benar sesuai agama kita yang benar. Oke, mungkin sekian bisa yang saya bagikan buat Alvario. Mungkin ada pertanyaan dari Alvario sendiri tentang seputar Alkitab agama saya. Iya, saya mau tahu tentang ini yang di hari Sabat. Kan kalau di agama Protestan hari Sabatnya itu hari Minggu. Iya. Nah, kalau di Advent itu hari Sabtu. Kenapa itu berbeda? Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan luar biasa. Ini mungkin menjadi pertanyaan bagi Kristen-Kristen lain. Nah, kalau kita sama-sama coba kita Alvario membacakan di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Berarti situ nggak dikatakan hari Sabat. Nah, berarti di sini kuncinya bahwa Alvario mengetahui bahwa hari Sabat itu hari Minggu di dalam agama Alvario. Nah, mungkin kalau menurut pandangan dari agama saya, bahwa kita melihat dari sisilah kebangkitan Yesus. Nah, kalau kita melihat dari kebangkitan Yesus, bahwa Yesus bangkit dikatakan pada hari Minggu pertama itu. Nah, jadi kami sebagai orang Advent itu sendiri mengikuti akan kata Alkitab bahwa hari Minggu pertama pagi, nah itulah dikatakan bahwa hari pertama dari gereja kami bahwa mengatakan hari Minggu, sehingga di hari ketujuhnya bahwa itu hari Sabat untuk beristirahat. Nah, kalau kita melihat kembali dengan kematian Yesus, pasti juga Alvario bertanya-tanya nih, kenapa sih Yesus nggak bangkit di hari Sabtu, sedangkan Jumat malamnya Yesus mati di kayu salib. Nah, kenapa sih sekarang itu Yesus kenapa nggak bangkit di hari Sabtu? Kenapa harus beristirahat? Itulah menjadi contoh teladan bagi umat-umat Tuhan di zaman sekarang ini, mengatakan bahwa hari Sabat itu hari Minggu bagi umat-umat Kristiani yang lain. Oke, mungkin sampai di sini Alvario sudah paham atau ada lagi yang pertanyaan-pertanyaan? Oh iya, teman-teman. Kenapa kayak banyak itu makanan-makanan yang kayak Advent, kayak ikan yang ikan apa yang bersisik? Ya, itu nggak boleh. Terus minum kopi, minum teh, kenapa itu juga nggak boleh? Oke, baik, terima kasih Alvario. Ya, kalau kita melihat tentang makanan yang haram dan halal, itu adalah menjadi keimanan kita, nah, kepribadian kita masing-masing. Tetapi di dalam ajaran kami itu adalah sebagai kesehatan, karena menurut para ahli dan dokter mengatakan bahwa makanan yang seperti itu adalah ada yang bisa dikonsumsi, ada yang bisa tidak dikonsumsi. Nah, makanya firman Tuhan juga mengatakan bahwa kita harus tunduk kepada Allah. Nah, janganlah kita tunduk kepada iblis. Nah, tetapi seringkali mungkin ada manusia yang mereka makan gitu. Makan ya secara dianggapnya itu adalah
kepribadian mereka dengan Tuhan. Kita tidak ikut campur. Nah, yang menjadi masalah kan ada di dalam imaman itu mana yang boleh dimakan. Yang mungkin yang contohnya yang tidak boleh makan yang tidak bermama biak. Nah, yang tidak bersirik. Yang kita boleh makan adalah bersirik dan bersisip. Nah, jadi itu adalah sebagai aturan daripada firman Tuhan untuk kita patuhi. Nah, kalau menjadi makanan haram dan halal ini adalah bagi diri kita sendiri. Karena itu adalah kesehatan yang harus kita jaga sehingga tidak merugikan diri. Contohnya kita minum kopi. Kalau kita minum kopi ada positifnya, tidak ngantuk ya kan? Nah, tidak ngantuk, tetapi itu ada efek bagi tubuh kita. Tubuh kita mungkin menjadi lemah, tubuh kita mungkin ini. Contohnya seperti rokok. Rokok kita bisa konsumsi. Nah, kita bisa konsumsi untuk menghilangkan rasa ngantuk, menghilangkan rasa segala macamnya. Tetapi coba kita kembali melihat tubuh kita. Bahwa paru-paru kita sudah bolong, kita sudah sakit-sakitan. Mungkin kita sudah merusak tubuh kita sendiri, bahwa kita sudah merugikan diri kita sendiri. Yang sesuatu yang sudah asli, yang sudah ini dihancurkan, susah mau dikembalikan kembali. Nah, Tuhan juga udah katakan bahwa Dia sudah menciptakan kita sempurna, ya kan? Sempurna padanya. Jadi kita juga harus merawat tubuh kita. Tubuh kita dikatakan adalah bait Allah. Nah, kalau kita merusak tubuh kita juga merusak bait Allah. Berarti kita juga merusak pencipta kita yang sudah memberikan kita kesempurnaan. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi yang mungkin seputar Alkitab ini yang mungkin Alvario masih bingung kenapa orang Advent ini melakukan seperti ini, sedangkan di kami tidak gitu. Ini aku lupa namanya, buku apa Ellen G. White. Ya, Ellen G. White. Kenapa di Advent ada, kenapa di Protestan nggak ada? Oke. Kalau menurut kutipan Ellen G. White ini sejarah dari kekristenan ya. Nah, kalau dari sejarah kekristenan Protestan, dulu kami itu dikatakan bahwa namanya Kristen Protestan, bukan Kristen Advent. Jadi kami itu sama dengan Kristen Protestan yang lain. Nah, tetapi ada sejarah yang mengatakan bahwa ada seorang pengkhotbah yang melalui William Miller. Disitulah dia melakukan perpecahan, memegang akan kebenaran Advent ini. Nah, dari situ juga dia mengabarkan Injil, dia berkhotbah, berteriak-teriak dengan suara yang gembira. Akhirnya banyak juga orang-orang yang menerima kebenaran itu, tetapi banyak juga yang menolak. Saya tidak terima, katanya Tuhan Yesus datang, Tetapi itulah orang-orang yang Kristen Protestan itu. Mereka katakan bahwa Yesus akan datang, tetapi menjadi masalah Yesus tidak datang. Nah, sehingga mereka kecewa. Nah, disitulah di tahun 1840 hari kekecewaan terbesar. Disitulah baru kutipan Injil itu sudah masuk, baru itulah yang kami miliki. Karena kutipan Ellen G. White dengan Ron White itu mengarah ke Alkitab. Ini adalah kunci utama. Jadi ini Alkitab di atas, kutipan Injil White di bawah, dan Ron White di bawah. Jadi di cabang dua. Jadi Ron White ini mengarahkan ke Alkitab, kutipan Injil White juga mengarahkan Alkitab. Sebenarnya sama. Nah, tetapi itu hanya menjadi kekuatan statement untuk melakukan kebaikan dalam Alkitab. Oke. Mungkin sudah mungkin sudah bisa terjawab ya, Oke, baik. Mungkin sampai di sini sajalah diskusi kita. Kiranya itu menjadi pengetahuan bagi Alvario, dan dialah itu menjadi kekuatan juga supaya selalu dekat sama Tuhan, selalu setia, dan jangan pernah andalkan diri sendiri, tetapi tetap andalkan Tuhan. Tapi sebelum kita berpisah, kita sama-sama berdoa. Mungkin sebelum kita berdoa, mungkin ada yang doakan dari Alvario. Doakan supaya mungkin kuliah lancar, rezeki orang tua juga lancar, orang tua diberikan kesehatan, dan ujian yang akan datang. Oke, siap. Oke, baik, kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di surga, terima kasih atas segala berkat-Mu hingga pada saat ini ya Bapa.
kami telah berbagi sharing dengan saudara kami yaitu Alvario. Biarlah Tuhan selalu memberkati kehidupannya. Kami banyak mendapatkan pengetahuan, karena itu menjadi pengetahuan yang berasal daripada Tuhan. Ya Bapak, pada saat ini hamba ingin berdoa khusus untuk Alvario di dalam segala pendidikannya, kesehatannya. Engkau selalu berkati ya Bapak, sehingga dia dapat melakukan pendidikannya dengan baik dan dapat sukses dari kampus yang tercinta ini ya Bapak, sehingga dapat memuliakan bagi nama Tuhan. Bapak berkati juga orang tuanya dimanapun mereka berada, biarlah Engkau berkati dalam segala pekerjaan, dalam segala aktivitas yang mereka lakukan, itu semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak, sebentar lagi kami akan berpisah, biarlah Tuhan akan berkati sisa malam ini ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih ya Bapak, Tuhan telah mendengar seruan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.